Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini meskipun dengan kondisi yang membingungkan ya, tidak bisa masuk, terus linknya berkali-kali tidak bisa, dan akhirnya hari ini kita bisa bersama-sama bertatap muka meskipun di ruang yang berbeda ya. Semoga ini dicatat oleh Allah sebagai amal yang diridhoi. Amin amin ya robbal alamin. Semoga kita semua senantiasa oleh Allah diberikan kesehatan, kekuatan, dan diberikan semangat untuk senantiasa thalabul ilmi dimanapun, kapanpun, dan dalam kondisi yang bagaimanapun. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Terima kasih. Tadi sudah dibuka apa belum videonya kemarin? Tentang adab berpakaian dalam Islam. Sudah? Belum, Pak. Belum. Sudah minggu. Ya. Silahkan langsung saja kita buka sesi tanya jawab. Ya. Bagi yang bertanya nanti akan mendapatkan poin yang banyak ya. Sebutkan absen. Ya, pencet tombol ini raise your hand, angkat tangan, kemudian nyalakan mic-nya, sampaikan nomor absennya, terus pertanyaannya. Silahkan langsung saja untuk menghemat waktu. Halo? Nggak ada yang bertanya? Kalau nggak ada ya kita akhiri ya. Joyce, silahkan, absen berapa? Absen 17, Pak. Berapa? 17. 17. Silahkan pertanyaannya. Ini kan di sini ini, Pak. Di LKS itu kan banyak mana tentang jilbab itu, Pak. Itu yang benar itu yang mana, Pak? LKS halaman berapa? Halaman 17. LKS halaman 17. Terus pertanyaannya? Itu yang jilbab itu yang benar itu yang seperti apa? Berpakaian atau berjilbab itu yang benar itu yang bagaimana? Ya, Ya, itu pertanyaannya. Di situ kan pengertiannya banyak, Pak. Sudah? Silahkan Sudah. yang lain. Ayo untuk menghemat waktu. Terus mlebune angel, bisa mlebu gak gelem teko. Jadi webinar kali ini khusus untuk tanya jawab. Angkat tangan biar saya tahu siapa yang sedang berbicara. Kalau Dila absen? Absen 7. 7. Pertanyaannya? Apa hukumnya bagi wanita yang mengenakan pakaian tipis? Hukum wanita memakai pakaian tipis. Sudah. Terus ada lagi yang lain? Satu lagi. Sesi 1. Nyolot kanku. Silakan. Guys, gini pas. Kalau tidak ada kita jawab dulu, kita bahas dulu. Untuk pertanyaan Joyce ya. Jilbab yang benar itu yang seperti apa ya. Jadi kalau sampean buka di halaman 18 surat Al-Ahzab ayat 59, yang dimaksud berjilbab itu ialah
menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Maksudnya apa? Berjilbab itu kalau di sini ya, pakaian jois itu sudah termasuk menutup aurat, jilbabnya sudah bagus. Nah, ini mohon maaf kalau pakaiannya Dila itu kan disampirkan, masih menampakkan ya dada, itu belum. Ya, tapi sudah bagus tapi belum. Terus aurat tangannya itu juga masih terlihat, itu masih aurat. Terus nawang. Pakaiannya nawang di foto profilnya. Ini nawang atau bukan nih? Maksud nawang. Ya. Itu tangannya kan juga terlihat, itu juga tidak diperbolehkan. Jadi berjilbab yang benar itu menutupkan seluruh jilbabnya ke anggota tubuhnya. Ya, silakan bisa dilihat di sini. Ini karena loadingnya agak lama, nggak tahu hari ini kenapa jaringannya agak lelat, terus laptopnya yang ngeblank. Ya, banyak kategori berjilbab. Yang berjilbab yang bagus itu menutupkan seluruh jilbabnya sampai ke dada lah, seperti ini. Bisa dilihat? Halo? Belum muncul Pak gambarnya. Masuk Udah muncul, muncul. Pak. Hitam, Pak, gak kelihatan. Hitam tok. Masuk hitam tok. Cuma Manis itu, kayak gini. Jaringannya, Pak, paling. Jaringanmu jadi. Sudah, Ya, Pak. bila. Ya, Sudah nyala. sudah. Ya. Sudah. Kalau sampean lihat gambar yang kedua lah, ini juga berjilbab, tapi dia masih menampakkan bagian dada. Ini tidak boleh ya. Jadi orang-orang kafir itu ingin membuat kita ya, di halaman 19 bisa sampean lihat hadis riwayat Muslim, wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang seperti ini, biru gitu. Nah, ini kita diarahkan kita berjilbab tapi pakaian kita masih seperti ini, menampakkan bentuk tubuhnya. Jadi di dalam Islam itu masih tidak diperbolehkan ya, menampakkan bagian tubuhnya seperti ini. Hati-hati kalau berjilbab fashion, mengikuti fashion seperti ini ya, ben ngehit dan lain sebagainya di Instagram, neng TikTok, neng Telegram itu banyak ya wanita yang di depan kamera itu ternyata berjilbab terus menampakkan ya ben ketok piye ben nampre 36 atau berapa itu. Ya, itu tidak diperbolehkan di dalam Islam. Jadi berjilbab yang baik itu seperti apa? Nah, seperti ini tadi. Kurang lebih seperti ini. Jadi bagian dadanya tertutup. Ya. Seperti ini. Tertutup. Ya. Bisa dipahami? Jadi kalau di LKS halaman 17 itu semua juga berjilbab. Terus mana yang benar? Semuanya benar ya. Jadi yang dimaksud berjilbab itu adalah menutup ya rambut sampai menutupi dada. Bukan sampai ke bawah terus sampai ini ya. Ini juga ada gambar yang seperti ini. Ini juga bagus sebenarnya, tapi ini ada salahnya ya. Ini kesalahannya di mana kira-kira? Ada yang tahu baju pink ini? Halo? Bisa dilihat enggak? Lengannya masih kelihatan, Pak. Apa? Lengannya Lengan. masih kelihatan. Apalagi? Rambutnya atas tuh. Ini rambutnya pakai ciput enggak? Kalau pakai ciput jadi enggak masalah, tapi kalau ini rambut ini jadi masalah, ya itu juga kurang bener. Ada lagi satu, mana? Iki lho sing tak dudingi iki. Apa? Menyapu lantai. Jadi dia itu pakaiannya wis apik dari atas sampai bawah bagus.
Tapi kurangnya ini, dia menyapu lantai, ini berlebihan. Kenapa kok berlebihan tidak boleh ya? Yang bagus itu seperti ini loh ya, kurang lebih nih. Jadi dia tidak menyapu lantai. Kenapa menyapu lantai tidak boleh seperti ini tadi? Kalau dia berjalan terus ya ternyata ada najis atau kotoran yang ikut, bagaimana ya? Untuk sholat kan menjadi tidak sah. Terus kidekan, keinjak dan lain sebagainya itu tidak menjadi tidak sempurna, tidak boleh. Jadi ini ya, yang benar itu seperti ini. Ini salahnya nanti di sini. Kalau ini dibuka tadi kelihatan lengannya di lengan. Nah, seperti ini. Ini sudah cukup bagus ya. Ojo didelok wajahnya Mas, didelok pakaiannya ya. Minimal seperti ini. Ini juga termasuk aurat. Ya, kalau sholat itu juga tidak boleh diperlihatkan. Wes, bisa dipahami? Untuk Joyce, bisa dipahami? Ini Pak, maksudnya itu jilbab itu sendiri Pak. Ini ada dua definisi Pak. Kan ini ada sebutkan itu kerudung, ada yang menyebutkan itu sebuah pakaian yang longgar. Sing paragraf berapa? Yang paragraf itu loh Pak. Dua makna jilbab dan busana muslimah. Ya, yang menurut KBBI itu toh. Iya Pak. Itu sama saja artinya, maksudnya di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu jilbab adalah kerudung lebar yang dipakai wanita muslim untuk menutupi kepala dan leher sampai dada. Ya, itu pengertian jilbab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Secara etimologi, jilbab adalah pakaian yang longgar untuk menutup seluruh tubuh perempuan kecuali muka dan telapak tangan. Maksudnya apa? Kalau orang yang berjilbab, orang yang berbusana muslim itu dia menutup semua auratnya kecuali muka dan telapak tangan. Terus kalau dalam bahasa Arab, jilbab dikenal dengan khimar, ya. Dalam bahasa Inggris jilbab dikenal dengan veil. Kerudung atau hijab ini nama-nama lainnya. Intinya jilbab atau berpakaian muslim itu adalah berpakaian yang menutup aurat bagi wanita kecuali muka dan telapak tangan. Lah yang ini tadi ini termasuk aurat. Jadi tidak boleh dinampakkan seperti itu. Ya, bisa dipahami? Jadi di poin nomor 2 itu makna jilbab ya dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, dari bahasa Arab, dari etimologi, terus dari bahasa Inggris, itu nama-nama lainnya. Intinya berjilbab atau berbusana muslim itu menutup seluruh aurat bagi wanita kecuali muka dan telapak tangan, ya. Bisa dipahami? Bisa Pak. Halo. Terus hukum wanita memakai pakaian tipis ya jelas haram, ya. Jadi wanita yang memakai pakaian tipis itu berdosa. Jadi tidak boleh. Di dalam video saya itu juga saya jelaskan dalam memilih pakaian, pilihlah pakaian itu yang tidak tipis atau nerawang, ya. Jadi kalau baju itu ternyata tipis terus nerawang itu akan membentuk bentuk tubuhnya. Kalau sampean ingin tahu, ini tadi sudah saya carikan. Sini, silakan bisa dibaca. Jadi di dalam hadis riwayat Muslim itu sampai disebutkan para wanita yang berpakaian tapi telanjang, tadi maksudnya dia memakai pakaian yang tipis, ya. Jadi memperlihatkan bentuk tubuhnya, maka dia tidak akan pernah mencium bau surga. Bayangkan ya, jadi tidak bisa mencium bau surga dan tidak akan mencium wanginya. Padahal wanginya itu tercium sejauh jarak perjalanan
sekian dari sekian itu dari maghrib, terus pokoknya dari kutub utara, kutub selatan misalnya seperti itu ya penjelasannya. Jadi tidak diperbolehkan. Di video saya juga saya singgung kalau di hari Senin itu saya memakai pakaian seragam abu-abu putih itu kan bahannya kan agak tipis. Maka dari situ Saman harus berpikir bagaimana pakaian saya itu tidak merawang. Pemilihan kombinasinya harus benar-benar diperhatikan. Ya, bisa dipahami? Jadi jelas hukumnya tidak diperbolehkan atau haram bagi wanita yang memakai pakaian tipis atau membentuk lekuk tubuhnya. Silakan pertanyaan sesi 2. Ada yang bertanya lagi? Pas. Laki-laki? Metu. Silakan angkat tangan. Guys, gak enak sing gelem poin iki. Pas. Vindi, silakan absen berapa Vindi? Vindi dinyalakan dulu mic-nya. Kan kalau sholat itu kan pakai mukena ya Pak. Nah, saya tuh biasanya kalau sholat di masjid itu kayak ada orang yang telapak kakinya kayak kelihatan, kan kayak gimana ya Pak? Pokoknya waktu pakai mukena itu sholatnya, waktu atahiyat atau apa gitu, kakinya itu kelihatan. Itu gimana Pak? Ya, kakinya. Absen berapa Vindi? 33 Pak. 33. Terus ada lagi? Silakan angkat tangan. Oke, pas. Silakan Reza, angkat tangan. Duh, hilang berangkat tangan. Wes, nggak ada. Sama dengan kelas yang tadi. Terus angin lebu ternyata setelah masuk anaknya diam, pendiam. Pas ini nggak ada yang bertanya lagi, satu saja. Pak. Ayo ya. Pak, itu kan air. Itu kan nggak pakai hijab, yang penting sopan gitu ya. Nggak pakai jilbab, yang penting sopan. Ya, Hurai Sihab nih kok. Absen 19. Tidak usah pakai jilbab. Katanya kok nggak apa-apa gitu Pak. Hukumnya gimana? Ya, ya. Ada lagi pertanyaan yang lain? Belum kita jawab? Tanya lagi boleh apa enggak, Pak? Boleh. Angkat tangan bentuk senteko. Dila. Silahkan Dila. Kan kalau pakai perhiasan harus memperhatikan nilai kesopanannya sesuai dengan syariat Islam. Lah itu kayak gimana, Pak? Iya.
memakai perhiasan, Kan harus memperhatikan nilai-nilai kesopanan yang sesuai dengan syariat Islam. Nah, itu contohnya kayak gimana, Pak? bagi perempuan ya. Ya, Sudah, kita bahas terlebih dahulu pertanyaan dari siapa ini? Vindi. Wanita yang terlihat kakinya pada waktu sholat, ya. Kalau sampean itu sebelum memilih pakaian untuk sholat atau mukena untuk sholat itu harus diperhatikan terlebih dahulu, ya. Jadi aurat itu seluruh anggota tubuh kecuali muka dan telapak tangan ya. Bagian telapak kaki itu apakah aurat? Iya. Jadi menurut semua imam itu telapak kaki itu termasuk aurat. Terus kalau dia itu sholat dengan mahramnya atau dengan keluarganya, ya, dengan mahram itu sesama wanita atau dengan keluarganya ya, maka itu tidak menjadi soal atau tidak akan membatalkan sholatnya. Tapi kalau dia sholat di tempat umum, misalnya di masjid atau di musala umum, terus seperti di semasa ya, saya di semasa, terus sampean ada waktu rukuk, sujud ya, pada waktu sujud terus kelihatan kakinya, dan sampean sebelum sholat itu menyadari kalau nanti sampean menggunakan rukuk ini, terus sampean sholat akan terbuka, maka itu sholatnya menjadi tidak sah, ya. Terus kalau sampean segera menutupinya kembali itu boleh. Tapi kalau tidak sadar, ya, tidak sadar, benar-benar nggak sadar, maka itu tidak apa-apa, ya. Yang menjadi masalah kalau sampai dengan sadar sudah tahu kalau itu nanti terbuka dan sampean tetap memilihnya dan pada waktu sholat ternyata benar terbuka, maka sholatnya di sini menjadi tidak sah, ya. Kalau saya salah bisa dikoreksi nanti, ya. Jadi kalau sholatmu dengan mahram itu menjadi tidak masalah. Tapi kalau sholatmu di tempat umum itu menjadi sebuah masalah karena itu termasuk aurat. Bisa dipahami? Nah, Iya, Pak. menyambung itu ya. Kalau laki-laki sholat, aurat laki-laki itu mana toh? Pusar sampai kaki, jengkol maksudnya. Jengkol, ya. Seperti ini misalnya ya, bisa dilihat seluruhnya bisa dilihat saya. Ini ya, untuk laki-laki ya. Pak, kalau saya sholat seperti ini Pak, Bayu gak disensor. Apakah boleh Pak? Sholatnya ini boleh enggak? Di dalam para imam itu bersepakat itu diperbolehkan, ya, tidak membatalkan sholatmu karena aurat laki-laki itu adalah dari pusar sampai lutut. Nah, tapi bukan berarti kita membandingkan ya, nek awakmu ae punya pakaian banyak terus pada waktu sholat sampean OT-OT ini, apakah sampean tidak malu kepada Allah? Ya, gak izin, sudah diberi nikmat banyak pakaian tapi ternyata sholatnya kayak kemong, ya. Terus aku ini yo gak popo lah, karena niatnya sampean seperti itu menjadi ini ya. Kalau di adab itu kurang sopan. Masa nek kondangannya milih pakaian sing apik, sing rapi, mbok sholat pakaiannya masyaallah OT-OT lah itu. Ya, jadi adabnya tidak ada. Bahasa wong Jawa kan wong orang diadab seperti itu. Terus untuk sholat laki-laki dilihat, hati-hati, ini termasuk aurat. Ya, kalau ini terbuka, kalau punggung itu tidak aurat, tapi yang menjadi masalah di bawahnya punggung ini celengan. Kalau sholat celenganmu ketok,
sholatmu gak sah, ya. Sholatmu sudah tidak sah. Ya, kenapa gak sah, Pak? Sebelum sampean memilih pakaian, pasti sampean sudah tahu benar kalau nanti dibuat sujud itu seperti apa, apakah terbuka atau tidak. Kalau sampean sudah tahu itu terbuka, tetap sampean gunakan, ya maka sholatmu nanti tidak sah. Maka pilihlah pakaian yang benar. Nah, terus yang berikutnya seperti ini, dilihat gambarnya, Be. Wah, gambar ini sangat-sangat ganggu kekusukan. Pemenang tulisan menek gambarnya ini sholat bisa ndelok yo foto terusan itu. Maka itu menjadi dosamu tersendiri, ya. Jadi jangan sampai pada waktu sholat itu kita memakai pakaian yang bisa mengganggu konsentrasi jamaah di belakang kita. Bisa dipahami? Terus pertanyaan dari Dela, ya. Pertanyaan dari Riza, dari Proy Shihab. Tidak usah pakai jilbab, yang penting sopan, ya. Ini ada dua pilihan, ya. Lebih baik mana tahu berjilbab tapi akhlaknya masih buruk, atau tidak berjilbab tapi akhlaknya baik. Kira-kira sampean pilih yang mana? Halo? Ya pilih yang berjilbab yang akhlaknya baik tuh Pak. Ya. Sekarang gini Cah, analoginya mudah saja ya. Nanti sampean bisa ambil sebuah permen ya, permen untuk sampean jadikan eksperimen. Permen itu yang satu silahkan terusnya dibuka ya. Terus yang satu silahkan tetap dibungkus. Misalnya gunting ini yang ditutup, terus yang pulpen ini adalah permen yang dibuka. Terus sampean taruh di depan rumah, terus sampean lihat, sampean amati. Kira-kira nanti apa yang terjadi dari keduanya? Sing Dikeroyok semut. mana yang dikeroyok semut? Yang dibuka Pak. Yang dibuka. Ya, terus nih, cara sampean ki tuku gorengan ning pasar, ya. Tuku gorengan ki ning pasar. Sijine kuwi ditutup, sijine dibuka. Terus yang dibuka kuwi lalare akeh, pemeneh laler ijo. Seneng ning kono. Terus sampean tuku, kira-kira sampean pilih sing ditutup apa sing dibuka? Yang ditutup. Itu. Kenapa? Padahal luwih enak sing dibuka lho, ketok iso dirasakne. Laler kan wis ngrasakne. Kan awakmu karek nerusne to. Nerusne perjuangane lalermu. Ya. Gimana? Pilih yang ditutup atau yang dibuka? Seumpama sampean iki dadi pembeli. Yang ditutup, Pak. Kenapa pada yang ditutup kan apa jeneng kan rong ketok, misalnya ditutup ijo, gerdung ijo sing gak ketok kuwi. Kenapa sama Soalnya yang dibuka udah dikerubung laler itu udah banyak kumannya. Gak terima laler wong kadang jiko kan diolak-walik. Lah ikan wis dirasakne to, omong kan karek terus tok. Ya, meneruskan perjuangan orang dan laler tadi. Nah, dari analogi ini saya yakin sama sudah punya gambaran pemikiran ya. Dari Proy Shihab ya, saya tidak bisa menyalahkan beliau. Beliau itu lebih ilmunya dibandingkan saya ya. Saya masih belajar lah. Kalau jawaban saya itu merujuk di halaman 18 LKS di surat Al-Ahzab ayat 59. Nah, di situ jelas perintah dari Allah ya kepada Nabi Muhammad. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
Jawabannya di sini cukup jelas. Jadi Allah itu memerintahkan kepada para wanita yang muslim, yang muslimah kok yang muslimnya laki-laki. Bagi yang muslimah itu untuk menutupkan jilbab seluruh anggota tubuhnya. Agar kenapa tidak diganggu tadi, agar tidak menimbulkan fitnah. Nah, di sini tadi sudah saya berikan gambaran. Allah itu kenapa memerintahkan, pasti ada maksudnya. Nah, tadi analoginya jelas. Orang yang berjilbab dengan orang yang tidak berjilbab itu akan beda. Panganan yang ditutupi karo panganan yang dibuka pasti beda. Maka kalau tadi ada pilihan lebih baik mana, berjilbab tapi akhlaknya buruk atau tidak berjilbab tapi akhlaknya baik, masih lebih baik dia tidak berjilbab, masih lebih baik dia berjilbab tapi akhlaknya masih buruk. Kenapa? Kalau dia berjilbab tapi akhlaknya masih buruk, lama-kelamaan dia akan malu dengan jilbabnya tadi, ya. Jangan malu dengan jilbab, Pak. Iya, pertama itu alasannya. Kemudian dia akan malu kepada Allah, ya. Wis jilbaban kok kelakuannya cek elek, wis jilbaban kok cek pacaran, wis jilbaban kok cek geleman dan lain sebagainya. Maka lama-kelamaan dia akan introspeksi diri dan berubah. Setidaknya dengan dia berjilbab, maka orang itu akan berpandangan baik kepada dia. Itu kan dia merubah persepsi orang lain, gak apa-apa. Urusan akhlaknya adalah urusan dia dengan Allah. Yang penting dia tidak menimbulkan fitnah dosa yang lain. Nah, kalau dia tidak berjilbab, ini bahayanya. Sudah dia tidak berjilbab meskipun akhlaknya baik. Seperti tadi loh. Misalnya panganan atau gorengan itu ternyata nggak dihinggapi laler. Misalnya lalernya lewat tok, gak sampai hinggap. Terus wong curiga loh, ini nganek laler itu ketok ini. Pasti orang akan berpikir 2 kali untuk membeli gorengan itu. Padahal laler hijau ini gak sempat mencolok neng gorengan, ya. Belum sempat mencolok, tapi wili watok karena dibuka, orang masih berpikir, ini gak resik, ini gak higienis. Sama dengan itu tadi, kalau makanan saja tidak higienis, tidak ditutup, maka orang akan menimbulkan pikiran negatif, apalagi tubuh manusia atau perempuan. Maka dia yang melihat, atau kalau dia tidak berjilbab tapi masih tertutup itu Pak, auratnya Pak, aurat wanita itu seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Maksudnya misalnya dia menutup seperti saya ini ya, terus ini tidak kelihatan Pak bagian dada dan bawahnya Pak, saya pakai rok panjang, saya pakai panjang, apakah diperbolehkan? Sekali lagi saya tidak menjawab diperbolehkan dan tidak, tapi perintah Allah dalam surat Al-Ahzab jelas untuk menutup bagian tubuhnya, ya. Jadi di sini bisa dipahami, bisa ditarik kesimpulan. Halo. Bisa. Terus pertanyaan Bisa, dari Pak. Dela, perhiasan itu harus sesuai ya? Maksudnya apa? Kalau wanita yang berjilbab itu hati-hati, jangan terkena korban fashion. Akhirnya apa? Dia berjilbab, kupingnya dikai gondel, ben ketok perhiasannya, itu tidak boleh. Itu termasuk pakaian suhroh. Suhroh itu pakaian ketenaran, biar dia ngehit, ya, biar orang itu tertarik dengan dia, agar dia menarik perhatian. Itu tidak boleh, itu dilarang di dalam Islam, ya, tidak diperbolehkan. Jadi bagaimana perhiasanmu ya untukmu sendiri, untuk keluargamu, jangan sampean para wanita itu menampakkan perhiasan mereka. Kalau di dalam surat An-Nur itu perhiasan itu seperti apa? Itu bermakna banyak ya. Jadi banyak itu maksudnya perhiasan wanita yang paling utama yang ada dalam tubuhnya ada, atau perhiasan yang gelang, kalung seperti itu. Ya itu kalau saya tidak pakai saya nggak pede Pak, masuk nggak pede, nggak gawe ya. Jadi bagaimana perhiasan itu yang sesuai dengan syariat Islam ya, perhiasan yang dia pakai tapi tidak menimbulkan kesombongan. Kalau dia memakai perhiasan kemudian dia sombong, maka Allah tidak akan ridho kepadanya, tidak senang. Gusti Allah memang menyombongkan diri dengan perhiasan yang dia miliki, atau apapun yang dia miliki, Allah tidak suka. Seperti itu, ya.
Jadi saran saya kalau perempuan itu memakai perhiasan entah itu cincin atau apa boleh, tapi janganlah berlebihan. Berlebihan maksudnya ning kene cincin cincin kabeh, gelang atau pas berjilbab terus pengen ngetokne kalungnya diketokne kalung itu ndak boleh, dilarang. Ya. Terus pengen ngetokne giwang atau apa jenenge. Ya. Ndek kuping lho. Itu kalau pas jilbaban terus diketokne itu juga tidak boleh, itu juga aurat ya, maka hati-hati dalam berpakaian. Sudah bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ada pertanyaan terakhir sebelum kita akhiri? Pak, saya mau tanya, Pak. Angkat tangan sih, sapa ki sing ngomong? Biar tahu. Yusuf, Pak. Yusuf absen. 36, Pak. Ya, silahkan. Pak, apakah dosa kalau wanita itu tidak mengenakan jilbab? Meski dia itu taat beribadah, terus akhlaknya itu baik, Pak. Gimana itu, Pak? Ya. Sudah? Itu. Ada lagi? Ya, Pak. Itu, Pak. Selain pertanyaan dari Yusuf, dia tidak berjilbab tapi akhlaknya baik. Wis kene pas. 1 2 3 4 5 6. Wis 6 tok. Apabila dia tidak berjilbab tapi akhlaknya baik, apakah dia berdosa? Ya, berdosa. Kenapa seperti tadi saya sampaikan, kalau wanita itu tidak berjilbab ya, terus dia menampakkan bentuk tubuhnya dan orang yang melihat itu kemudian timbul syahwat, nafsu atau berpikiran negatif, maka itu dia menimbulkan dosa. Dosanya dosa jariah, hati-hati ya. Apalagi seperti ini, dia tidak berjilbab, mohon maaf. Terus misalnya foto cekrek gak jilbaban toh, terus difoto, diupload di Facebook, di Instagram dan lain sebagainya, atau dia membuat video. Itu namanya adalah sebuah dosa jariah. Sampai mati pun dia akan mendapatkan kiriman dosa. Hati-hati ya bagi para wanita. Kenapa dosa jariah? Selama orang yang melihat itu timbul rasa ingin tahu, pokoknya senang dan lain sebagainya dari dia melihat aurat tadi, maka orang itu akan terus mendapat kiriman dosa dari orang yang melihat itu. Jadi kalau sampean itu tidak berjilbab terus tapi akhlaknya baik, apakah dosa, Pak? Ya dosa. Karena apa? Sampean menimbulkan orang lain itu berpikiran negatif, menimbulkan fitnah. Ya, laki-laki yang melihatnya itu akan timbul syahwat, keinginan yang macam-macam. Tuh. Meskipun sampean ternyata orang yang baik, seperti tadi loh, ya. Kelihatannya gorengannya kuwi gak dipangan laler, gak diinceloki laler. Tapi wong arep tuku lho, jelas enek lalere iki. Mosok kabeh wong oleh demek dan lain sebagainya. Pasti orang akan menimbulkan persepsi yang negatif. Tuh, jadi alangkah baiknya untuk memakai jilbab. Wes, ada lagi pertanyaan? Pas? Pas. Ya. Kalau sudah, terima kasih untuk hari ini. Nanti kita sambung lagi ya. Nanti sampean akan bisa lihat di YouTube. Nanti saya kirimkan di grup. Bagi yang tidak bisa masuk, bagi yang bisa masuk semuanya tetap absen ya. Jangan sampai tidak absen. Ikut pelajaran dan tidak, sampean tetap wajib absen. Terus saya harapkan yang belum menyelesaikan LKS segera diselesaikan ya. Itu. Dan apabila Absennya di mana, Pak? Absennya dia di grup ada, atau langsung buka ning media terus link dicari di situ. Atau sampean masuk di tim ini kan sudah ada di kelasnya, atau langsung masuk absen. Daftar absen itu ada.
masuk buka tim langsung daftar hadir ada ya. Kalau di tim lebih mudah absennya ya. Sudah? Terima kasih atas kehadirannya ya. Semoga kita semua oleh Allah senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan untuk senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang baik, untuk senantiasa mengajak orang lain menjadi baik, dan semoga Allah memudahkan setiap apa yang menjadi hajat dan keinginan kita semua, keinginan-keinginan, hajat-hajat yang baik. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Amin, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh, Pak.